Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 1911270031. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran patologi dengan materi gangguan mental. A. Pengertian gangguan mental. Gangguan mental secara umum didefinisi dalam hal yang menyimpang atau perilaku menyedihkan secara personal yang merupakan penyimpangan dari norma-norma sosial. Ada pula yang menyebut gangguan mental adalah perubahan pada fungsi mental yang menyebabkan terganggunya fisik mental sehingga seseorang tidak dapat menjalankan peran sosial yang ada dalam masyarakat dengan baik. Gangguan jiwa adalah perubahan perilaku yang terjadi tanpa alasan yang masuk akal berlebihan, berlangsung lama dan menyebabkan kendala individu atau orang lain. Adapun ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa menurut Canver dan Goldstein adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perasaan cemas. Yang kedua, merasa tidak puas. Yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap problem yang dihadapinya. Yang keempat, ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif di dalam menghadapi suatu masalah. Yang B, ada macam-macam gangguan mental. Menurut Sutarjo, gangguan mental memiliki rentang yang lebar dari yang ringan sampai yang berat. Secara ringkas, gangguan mental dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, gangguan emosional. Yang kedua, psikopatologi. Yang ketiga, sakit mental. Selanjutnya, gangguan mental semula digunakan untuk nama gangguan yang berhubungan dengan patologi otak, tapi saat ini jarang digunakan. Yang kelima, ada gangguan perilaku. Secara khusus untuk gangguan yang berasal dari kegagalan belajar, baik gagal mempelajari kompetensi maupun gagal mempelajari pola penanggulangan masalah. Yang C, ada faktor penyebab timbulnya gangguan mental. Yang pertama, faktor biologis seperti keturunan, fisik, atau obat-obatan. Yang kedua, ada faktor psikis, yaitu kejadian masa lalu, beban hidup, dan sebagainya. Yang ketiga, ada faktor sosiologis yang meliputi lingkungan tempat tinggal. Misalnya berteman dengan orang yang menyimpang, pasti sikap menyimpang tersebut akan ketularan pada orang yang berhubungan tersebut. Yang keempat, ada faktor mistis, yaitu terkait supranatural atau kejadian-kejadian yang aneh dalam suatu masyarakat. Yang D, ada tingkat gangguan mental. Yang pertama, rendah, seperti sering mengalami marah, sedih, kecewa, atau menangis. Yang kedua, tingkat sedang, seperti depresi, stres, atau trauma. Dan yang ketiga, tingkat tinggi yang sudah memasuki dapat dikatakan juga dengan gila. Yang E, dampak gangguan mental. Yang pertama, pendiam yang berlebihan, tidak bisa fokus, terkait emosi seperti mudah marah dan sedih, bisa menjadi antagonis. Selanjutnya, wanita lebih banyak berpotensi terkena gangguan kesehatan mental karena wanita kebanyakan memakai perasaan, sedangkan laki-laki memakaikan logika. Yang keenam, lebih banyak orang kota yang stres daripada orang desa karena tuntunan ekonomi. Terus ketidakmampuan bersosialisasi. Jika di desa pasti ada sanak famili yang mudah untuk menghubungi ketika sakit atau musibah atau membutuhkan keperluan lainnya. Sedangkan di kota, sifat di kota itu tertutup, jadi sangat sulit sekali untuk bersosialisasi. Yang F, ada kebijakan pemerintahan mengenai gangguan mental tersebut. Yang pertama, pemerintahan mampu memberikan kesejahteraan sosial masyarakat seperti menyediakan pekerjaan yang layak, tempat tinggal, kesenangan baik fisiknya. Yang kedua, menurut Pancasila, di mana dalam Pancasila pertama terkait mengenai kemanusiaan yang Maha Esa. Yang dimaksud dari tersebut yaitu setiap masyarakat berhak memeluk agama kepercayaan masing-masing serta pemerintah harus mendukung hal tersebut. Yang G, ada metode pengobatan. Yang pertama seperti psikologis, seperti terapi, dan yang kedua ada biologi atau obat-obatan. Selanjutnya, pengertian kesehatan mental. Secara konseptual, kesehatan mental adalah gambaran kondisi normal, sehat, yang memiliki pengertian beragam. B, ciri-ciri orang yang sehat mental. Orang yang sehat mental umumnya disebut individu yang normal, yaitu orang yang mampu memperlihatkan kemantapan emosional, kemampuan menerima realitas, kesenangan hidup bersama orang lain, dan memiliki filsafat atau pegangan hidup ketika mengalami komplikasi kehidupan sehari-hari sebagai gangguannya.
Yang C ada sifat-sifat yang sehat mental, seperti sikap terhadap diri sendiri yang positif, persepsi asilitas, yaitu pandangan realistis atas diri sendiri dan dunia, orang, serta benda-benda yang nyata yang ada dalam lingkungannya. Yang ketiga keutuhan, yaitu kesatuan dari kepribadian, seperti bebas dari ketidakmampuan menghadapi konflik dalam diri. Yang keempat kompetensi, yaitu adanya perkembangan kompetensi baik fisik, intelektual, emosional, sosial yang mengalami masalah-masalah kehidupan. Yang kelima otonomi, yaitu keyakinan diri, rasa tanggung jawab dan pengaturan diri yang kuat. Yang keenam ada pertumbuhan atau aktualisasi diri, yaitu menekankan pada kecenderungan terhadap kemantangan yang meningkat, perkembangan potensialitas dan kepuasan sebagai pribadi. Baik, cuman itu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.